bagaimana hati itu bisa bercahaya, sedangkan gambar-gambar makhluk ini tetap dan nampak di cermin hatinya. Maksudnya adalah la yusyriku qalbun, tidak bercahaya itu hati, tidak terang itu hati, binuril Islam wal iman wal ihsan, dengan cahaya Islam dan iman dan ihsan. Wa huwa muta'alliqun wa masyghufun bid dunyal ajilah, sedang hati itu bergantung dan mabuk cinta dengan dunia yang segera ini. Nah, jadi ta'ajjub kaifa di situ artinya nafi. Nafi itu artinya tidak. Artinya hati kita ini kadang mau terang, kadang mau menerima cahaya Islam, iman dan ihsan, selama hati kita ini masih tertutup dengan gambar-gambar makhluk ini. Artinya selama hati kita ini masih mencintai dunia ini, maka cahaya Islam kada bisa masuk ke dalam hati, cahaya iman kada bisa menerangi hati, apalagi cahaya ihsan kada akan bisa menerangi hati, karena hati kita ini tertutup, terdinding dengan gambar-gambar dunia yang segera ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya kita mencintai dunia. Mencintai dunia ini menguasai hati kita. Arahan-arahan Islam kada tembus, petunjuk-petunjuk iman kada mampan, petunjuk-petunjuk ihsan apalagi. Karena apa? Karena terdinding hati kita ini dengan banyaknya rancangan-rancangan, banyaknya ingatan, pikiran-pikiran yang bersangkutan dengan duniawi. Kita ambil contoh orang yang cinta dengan dunia. Karena kecintaannya kepada dunia ini sudah kada memperdulikan lagi halal haram. Nah, dinasihati dengan hukum-hukum Islam, iman, ihsan kada mampan. Kenapa? Karena hatinya ini sudah dipenuhi oleh gambar-gambar duniawi. Nah, kayak caramin. Nah, caramin itu tertutup, maka cahaya itu kada masuk, tertutup oleh satu dinding. Apa yang mendinding? Kecintaan kita kepada dunia yang segera ini. Nah, itu yang dimaksud dengan kaifa yusriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi mir'atih. Tidak bisa hati itu terang, tidak bisa hati itu bercahaya dengan petunjuk Islam, iman dan ihsan apabila hati kita ini mabuk cinta dengan duniawi. Dan kayak orang mencintai seseorang, dinasihatikan jangan lawan itu kada baik, sia-sia petunjuk kita ini. Ikan jangan lawan itu, para cari nang lain aja, kada usah lawan itu. Tuh orangnya kayak ini, 1000 nasihat kada mampan, lawan itu tupang sudah ditujunya. Kenapa? Karena inya masgub, sudah mabuk cinta dengan itu. Nah, demikian halnya orang yang cinta kepada dunia lebih dahsyat daripada itu. Dia mengejar duniawi
petunjuk apapun yang diberikan kepadanya kada mampan. Sintar nang kaya pagi tarangnya kada kawa tambus karena ketebalan dinding dunia yang mendinding hatinya daripada petunjuk itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, karena hatinya itu sudah mabuk cinta kepada dunia ini, sedangkan kecintaan kepada dunia itu merupakan sumber segala dosa, sumber segala kesalahan. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Nah, inilah yang menyebabkan hati itu berkarat, berkarat betagar aja kita, karena kebanyakan dosa yang ditimbulkan akibat dia mencintai dunia yang melampau batas itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid, bahwasanya hati itu mau berkarat, hati itu mau betagar sebagaimana berkaratnya besi. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza akhta'a khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa in naza'a wastaghfara saqulat. Ujar Nabi kita, sesungguhnya hamba itu bila mana berbuat satu dosa, maka hatinya itu diberi satu titik hitam. Satu dosa, hatinya diberi satu titik hitam. Dua dosa, dua titik hitam. Tiga dosa, tiga titik hitam. Fa inna za'a wastaghfara, jika dia berhenti melakukan dosa dan dia minta ampun kepada Allah, sakulat, maka hati itu kembali bersinar, hati itu kembali terang, hati itu kembali bersih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in masqalah wa masqalatul qulub zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu, ujar Nabi, ada alat yang membersihkan. Kayak ampalas itu alat untuk membersihkan, kayak sikat alat membersihkan. Wa masqalatul qulub, pembersih pengkilat hati, zikrullah, adalah zikir kepada Allah. Fal qalbus sadi la budda minat taubat wa kasrati zikir, maka hati yang berkarat, hati yang betagar itu tidak boleh tidak daripada tobat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.